Halo teman-teman, welcome to channel di Perencanaan Web. Nah, di project kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dulu ya. Oke, let's go. Nah, judul project yang kita bawakan atau kita buat yaitu adalah evaluasi umpan balik Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan project ini ditulis oleh 4 orang. Yang pertama, Winar Skanevia, Nini Suryani Bakri, Andi Dwi Emilia Hasan, dan Melisa Kalaka. Adapun latar belakang dari pembuatan proyek evaluasi umpan balik Politeknik Negeri Ujung Pandang yaitu Website umpan balik merupakan sebuah platform yang digunakan untuk mengumpulkan pendapat, saran, dan kritik dari pengguna terhadap suatu layanan ataupun produk. Dalam era digital saat ini, website umpan balik menjadi sangat penting karena memungkinkan untuk memberikan masukan secara langsung dan mudah. Website umpan balik juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan masukan. Oleh karena itu, dibuatlah website umpan balik Politeknik Negeri Ujung Pandang ini guna mengumpulkan informasi yang diberikan oleh mahasiswa, dosen, dan staf-staf yang ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang terkait dengan pengalaman mereka selama ini. Umpan balik ini melibatkan partisipasi mahasiswa aktif, dosen, dan staf. Pada mahasiswa aktif dapat memberikan umpan balik tentang proses belajar, bahan ajar, fasilitas, serta pelayanan akademik. Adapun tujuan dari pembuatan website ini, yang pertama, meningkatkan kualitas pengajar, yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang ketiga, memastikan akuntabilitas dan kualitas, dan yang keempat, meningkatkan hubungan antara dosen dan mahasiswa. Manfaat yang didapatkan, yang pertama, mahasiswa dapat memberikan partisipasi tentang peningkatan kinerja dan kepuasan mahasiswa dalam membangun hubungan yang erat antar mahasiswa dan pengajar. Yang kedua, dengan adanya umpan balik ini bisa mengevaluasi peningkatan responsivitas untuk setiap pekan. Dan yang ketiga, dengan adanya umpan balik kita dapat melihat peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, di mana setiap pekan kita bisa melakukan perbaikan dan memperoleh informasi dan peningkatan kualitas pendidikan, mengevaluasi secara efektivitas. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram application, di mana dapat kita lihat pada layar kita tidak bisa login ke edit akun dashboard feedback kalau kita belum mengakses login terlebih dahulu. Pada bagian admin, dia bisa login ke edit, dashboard, dan feedback. Begitu pula untuk mahasiswa, dia bisa login ke edit, dashboard, feedback. Tapi dia harus melewati register terlebih dahulu. Baru dia bisa login. Dan untuk bagian feedback, dia akan menuju ke form umpan balik, grafik, dan ranking. Selanjutnya kita masuk ke fitur-fitur aplikasi. Yang pertama, halaman login dan register. Pada halaman login, di sini dia akan masuk sebagai mahasiswa, admin, dan dosen. Dan untuk bagian register, dia akan mendaftar terlebih dahulu sebagai mahasiswa dan sebagai dosen. Yang kedua, halaman dashboard. Halaman dashboard ini itu berisi tentang ringkasan umpan balik. Pada halaman ini itu menampilkan umpan balik terbaru yang diterima serta memberikan informasi tentang kinerja yang paling banyak mendapatkan umpan balik positif maupun negatif. Yang ketiga, halaman edit. Pada halaman edit ini, ia akan memperbaharui informasi profil. Pada halaman ini juga, dia bisa mengubah foto profil, nama, alamat, email, dan informasi lainnya. Yang keempat itu adalah halaman feedback, di mana pada halaman feedback ini berisi tentang pendapat atau ulasan. Dalam halaman feedback ini terdapat form umpan balik untuk mahasiswa, di mana mereka bisa memberikan umpan balik atau pendapat mereka tentang bagaimana proses perkuliahan yang telah mereka lewati selama 1 pekan.
Pada halaman feedback ini terdapat grafik hasil, di mana grafik hasil ini itu menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Dalam halaman feedback ini juga terdapat halaman ranking, di mana halaman ranking ini itu menampilkan peringkat atau ranking yang diberikan berdasarkan umpan balik yang telah dilakukan. Selanjutnya, halaman feedback ini terdapat juga halaman pesan. Pada halaman pesan ini berisi tentang kritik dan saran. Pada halaman selanjutnya kita masuk ke halaman data, di mana halaman data umpan balik ini memuat data orang yang telah mengisi form. Halaman data ini membuat halaman akun mahasiswa dan juga halaman akun untuk dosen. Dan yang terakhir adalah about, di mana halaman ini membuat profil orang yang berpartisipasi dalam pembuatan website umpan balik Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pembuatan website umpan balik adalah langkah penting untuk meningkatkan penggunaan umpan balik, meningkatkan aksesibilitas, privasi, dan keamanan data pengguna. Fitur analisis yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam memberikan pengalaman pengguna yang baik dan bermanfaat informasi umpan balik secara optimal. Dengan demikian, pembuatan website umpan balik merupakan investasi yang berharga untuk meningkatkan kualitas pengajaran, partisipasi mahasiswa, dan pengembangan institusi pendidikan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini akan kita jelaskan lebih detail lagi terkait dengan aplikasi web yang kita buat, yaitu evaluasi umpan balik Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai tugas proyek mata kuliah perancangan web. Baik, ini adalah halaman utama website kami ketika kita belum login. Jika kita ingin melihat isi sidebar berikut, contoh kita klik form EUB, kita akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Lalu sebelum itu, ketika kita ingin login sebagai mahasiswa, kita buat akun terlebih dahulu. Kita mengisi nama lengkap, lalu kita isi NIM, email, jurusan, dan prodi. Lalu untuk tahun masuknya itu 2020, tergantung angkatan. Kita konfirmasi dan passwordnya. Dan kita checklist. Kita klik daftar. Lalu kita akan diarahkan ke halaman login ketika setelah register. Kita kasih masuk NIM yang didaftar tadi. Kita masuk. Baik, ini adalah tampilan awal kita setelah login. Perbedaannya kita sudah bisa mengakses form EUB, grafik, ranking, atau semua fitur yang ada di sidebar yang tadi muncul. Lalu untuk form EUB, di sini kita memberi penilaian terhadap dosen yang bersifat per pekan. Contohnya pekan pertama, nama mata kuliahnya sistem telekomunikasi, dan ketika kita klik mata kuliahnya akan muncul secara otomatis dosen yang memegang mata kuliah tersebut. Oke, selanjutnya kita coba berikan penilaian. Untuk yang di bawah di sini kritik dan saran untuk masukan dosen ke depannya.
Lalu ketika kita klik kirim, secara otomatis pesan tersebut akan masuk ke login dosen. Selanjutnya untuk melihat grafik perkembangannya kita bisa lihat di sini. Sebentar akan muncul ya. Ini adalah beberapa grafik dosen yang sudah diisi umpan baliknya. Lalu selanjutnya untuk perankingan kita bisa klik yang ini ranking. Untuk perankingan itu di sini dia dihitung dari bukan per pekan tetapi dia dihitung secara keseluruhan dari berapa orang yang sudah isi umpan baliknya. Ini sistem rankingnya ada di sebelah kiri. Dan ini nama-nama dosen dan mata kuliah, total skornya dan rata-ratanya. Lalu untuk akun itu berisi nama lengkap, NIM, tahun masuk, jurusan, program studi. Untuk nama bisa diubah atau diedit, dan email dan password dan ganti foto profil. Untuk NIM, jurusan, program studi dan tahun masuk tidak dapat diedit karena ini bersifat permanen untuk websitenya. Lalu untuk lalu untuk kembali ke beranda, di sini ada juga tombol logout dan di sini ada untuk mengubah warna latar pada website. Lalu kita logout. Ketika kita ingin login sebagai admin, kita klik ini, lalu kita masuk. Kebetulan saya sudah membuat akunnya terlebih dahulu. Oke, untuk admin ini adalah beberapa fitur yang beda dengan mahasiswa. Untuk fitur admin itu ada terdiri dari mahasiswa, dosen, feedback, about, dan logout. Untuk data mahasiswa seperti yang terlihat, seperti yang terlihat sekarang. Untuk dosen berisi nama-nama dosen yang sudah ada di dalam sini. Lalu untuk feedback ada grafik dan perankingan dosen. Sama saja yang dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu untuk about itu berisi tentang pencipta website ini. Lalu kita logout. Kita coba login sebagai dosen. Untuk dosen itu dia memakai NIP sebanyak 18. Lalu passwordnya kita kasih masuk. Oke, untuk dosen sama saja untuk fitur yang seperti ada di mahasiswa tadi, kecuali admin. Nah, mungkin cukup Untuk begitu dosen, saja video yang dapat kita kami bisa tampilkan. lihat Jangan lupa pesan, like, comment, kritik, share, dan dan saran juga yang subscribe ya. Terima tadi kasih teman-teman yang telah sudah diberikan. menonton. Di sini bisa di-minimize sama bisa dihapus seperti ini. Untuk grafiknya juga dapat dilihat per pekan. Dapat dilihat per pekan seperti ini. Untuk rankingnya juga seperti ini. Untuk bagian akun sama saja, tapi yang bagian akun untuk dosen yang tidak dapat berubah itu NIP-nya. Terus kita logout. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya.